Halo guys, selamat tahun baru semuanya. Jadi video kali ini aku tag pada tanggal 3 Januari 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan deploy project Laravel 11 secara manual dari hasil npm run build ya. Jadi kita akan upload project ini ke cPanel gitu. Walaupun cPanel ada yang support Node.js, tapi di sini kita akan mencoba melakukan deploy tanpa menggunakan runtime Node.js atau Node.js selector gitu. Jadi kita secara manual aja untuk nyambunginnya. Jadi static file. Jadi text tag yang saya gunakan itu di sini adalah Tailwind CSS sudah pasti, kemudian ada Fight untuk bundlernya, terus ada Laravel Blade gitu. Terus database-nya pakai MySQL. Oke, tanpa basa-basi untuk website-nya yang udah berjalan di lokal itu seperti ini guys. Jadi yang pasti tidak ada error, udah berjalan dan udah ada datanya gitu dan semuanya lah. Pokoknya kita bisa login, logout ataupun menampilkan website sesuai dengan fungsi website kalian itu. Oke. Jadi karena ini website udah jadi, kalian langsung aja gitu masuk ke direktorinya. Jangan lupa kalian untuk pertama kali kalau misalkan udah jadi website, kalian lakukan yang namanya npm run build gitu. Jadi kalian langsung build aja untuk ke production. Nah, sambil menunggu ini, oke, ternyata bentar ya. Jadi kalau misalkan udah di sini kalian langsung aja zip folder yang udah kalian build tadi, dimana kalian untuk diupload ke cPanel-nya gitu. Jadi kalian langsung aja zip foldernya semuanya yang berisi file-file sistem yang ada di lokal udah berjalan tanpa error. Kemudian kalian siapin juga database-nya. Nah, sambil menunggu zip-zipnya tadi masih menunggu. Nah, kalian masuk ke php-admin. Kebetulan sini aku pakai Laragon. Nah, kalau Laragon itu langsung aja masuk kayak gitu, terus diarahin ke php-admin. Nah, kalau misalkan udah di sini, kalian langsung masuk aja. Misalkan di sini database yang kupunya yaitu pembayaran SPP, kemudian kita ekspor aja databasenya, kemudian kita ekspor. Nah, ini udah database-nya udah ke ekspor. Oke, karena dia udah, kemudian kita langsung setup aja. Jadi kalian pastiin udah punya namanya domain dan juga hosting, domain dan juga hosting, betul. Nah, domain yang aku pakai di sini adalah smp-muh2 Jatinom. Oke, ini kita hapus dulu sebelumnya. Tapi di sini domain yang aku pakai itu pasien udah aktif ya, DNS-nya udah nyala. Jadi kalau dibuka ya tampilnya cuman kayak gini, bukan 500 gitu ya. Oke, karena ini udah ini. Jadi domain kalau dibuka udah kayak gini artinya ini kita tinggal setup aja. Nah, dengan cara kalian masuk ke file manager di bagian cPanel-nya, atau kalian masuk ke cPanel juga bisa. Masuk ke login cPanel, cari pokoknya menu cPanel, terus kalian masuk aja cari namanya file manager ini gitu. Nah, kemudian ini udah masuk. Oke, karena ini udah masuk, langsung aja kita di bagian ini file yang udah kita zip tadi kita upload ke cPanel. Oke, sebentar. Untuk ngupload ke cPanel kita perlu yang namanya masuk ke bagian upload sini. Nah, di bagian sini baru kita bisa upload. Oke, kita upload, kemudian kita sambil menunggu uploadnya ini, kita bisa bikin database terlebih dahulu. Nah, kebetulan sebenarnya tadi aku udah coba bikin. Jadi, kalian bisa langsung aja tulis ini kan, create database, masuk ke bagian manage database, terus namain aja, misalkan di sini aku contohnya SMP Jatinom. Habis itu kalau udah kalian scroll ke bawah, di sini kalian masukin aja. Misalnya di sini admin, terus passwordnya apa, di sini apa, atau kalau mau generator. Cuman kalau generator biasanya kalau misalnya ada koma atau titik dua koma atau titik itu biasanya nggak kebaca guys. Hati-hati ya. Jadi rekomendasi ya kalau mau ya kalian nulis aja gitu. Terus aja di password di sini. Jangan pakai generator. Biasanya sih kalau generator ada yang error. Nah, kalau udah langsung sambungin add user sama ini, terus kalian add. Nah, kalau misalnya udah kalian add, kalian centang semua ini bagian, terus kalian make change gitu. Kalian simpen udah. Nah, semua datanya itu tadi kebetulan udah aku save kan. Jadi datanya tuh database ini, emailnya ini, untuk passwordnya ini gitu. Oke, semuanya udah. Terus kita coba balik lagi ke halaman zip-zip yang udah kita upload tadi. Coba kita refresh terlebih dahulu, reload. Nah, hasilnya bentar. Oke, di sini ya masih 97 ternyata. Oke.
sambil menunggu itu kita pastiin juga bahwa kita coba login dulu ke phpMyAdmin untuk melakukan upload dari database lokal yang udah kita ekspor tadi, kayak gitu ya. Nah, jadi kalian masuk aja bagian phpMyAdmin untuk masuk ke database-nya. Nah, di sini kalian udah masuk, kemudian langsung aja kalian import aja di bagian sini. Oh iya, sebelumnya tadi aku udah upload juga untuk database-nya, tapi contoh importnya tuh kayak gini. Kalian pencet bagian import, kemudian kalian choose file, terus kalian pilih filenya gitu. Nah, kalau udah masuk ke sini, udah kalian import aja, nanti dia jalan gitu. Kebetulan aku udah upload ya, jadi kayaknya aku nggak bakal import lagi. Bahwa tinggal tadi tuh file yang udah kita ekspor, kita import lagi di sini di hostingannya. Oke, karena ini udah berhasil, terus kita lihat nih di bagian home-nya cPanel File Manager, kan tadi udah berhasil mengupload zip-zipannya dari lokal yang udah kita build, terus kita ekspor aja. Nah, cara ngesportnya itu kita namain foldernya. Misalkan di sini contoh ya, kita pembayaran, kita samain aja sama foldernya SPP Jatinom gitu. Oke, kayak gini aja. Kita copy juga di bagian situ. Nah, kita ekstrak. Nah, nanti akan muncul di bagian halaman sini. Oke, ini udah semuanya ke ekstrak. Kemudian kita lihat foldernya. Kalau nggak muncul, kita coba reload aja, refresh. Nah, di bagian sini udah ke upload ya. Kita buka filenya. Nah, di sini ada folder lagi. Nah, otomatis kita perlu yang namanya memindahkan dalam isi folder yang di sini untuk keluar satu folder gitu. Kita blok semuanya, select all, klik kanan, move. Jadi kita hapus satu padnya di sini. Nah, kita move. Nah, ini udah hilang semua. Kita back. Nah, harusnya di sini ketika buka folder langsung kebuka semua filenya. Oke, kita delete aja. Jadi konsepnya itu nanti untuk semua file publiknya kita akan upload ke public HTML ya. Jangan lupa ini kita hapus aja file yang udah pakai. Terus kalau misalnya file hiddennya nggak tampil, kalian bisa langsung show hidden files di bagian sini ya, untuk menampilkan env gitu. Oke, misalnya ini udah, kalian masuk ke bagian public di bagian sini. Kemudian kalian blok aja semuanya. Terus kalian move file ini kemana? Kita move ke bagian public HTML. Nah, kita move semua. Jadi file public kita move semua supaya kosong. Terus kalian masuk ke public HTML. Nah, sebenarnya dari sini. Sebenarnya kita bisa symlink aja. Cuman symlink yang kita pakai nanti pakai storage link aja ya. Jadi untuk symlink storage-nya aja, bukan untuk symlink file public. Gitu. Oke. Kita coba masuk ke cara symlink ya untuk file-file yang ada fotonya gitu. Berhubung ini sekalian gitu menampilkan cara untuk melakukan symlink. Nah, caranya kalian masuk ke bagian menu cron jobs. Jadi kalau misalkan kalian di cPanel kan terus saja cron jobs di bagian sini, masuk. Nah, di bagian sini udah kalian langsung klik ini once per minute. Ini fungsinya untuk gambar ya. Misalkan kalian yang di lokal itu ada suka muncul gambar, tapi kalau di hosting kalian nggak muncul. Nah, caranya itu kalian tinggal upload cron jobnya di bagian sini cPanel ini gitu. Nah, komennya apa? Komennya ini agak panjang ya. Kalian bisa ikutin aja komennya. Kebetulan karena biar cepat videonya, kita coba komen menggunakan ini gitu. Jadi kalian bisa pause aja nih. Kalian bisa pause aja. Nah, ini yang kode yang ini itu digunakan nantinya untuk file manifest JSON untuk menghubungkan antara file build-nya dengan project kita gitu. Jadi yang kita copy adalah bagian ini. Nanti akan jelasin. Nah, yang pertama, kalian itu tulis ln-s strip home terus nkzbuv. Ini apa? Ini itu adalah nama dari direktori kita gitu. Misalkan di sini ada home, nih ini bagian kiri nih. Bagian atas sini ada home nkzbudi ini. Nah, kalian di bagian situ kalian langsung aja tulisin aja situ. Terus nama, nah yang ini adalah nama foldernya yang udah kita buat. Tadi kan kita buat tuh nih, namanya di atas sini nih. Nah nih pembayaran SPP Jatinom. Nah ini kalian tulis aja di bagian situ. Kemudian
di sini kalian tulis storage app terus public. Nah, kenapa storage app public? Karena di bagian file system itu untuk link adalah storage-nya yaitu app public. Nah, makanya kita perlu tulis app public, terus kita kasih spasi di sini, garis miring home, terus filenya ini terus kita pindahin ke public HTML, terus kita bikin folder namanya storage. Terus kita add new cron job. Nah, otomatis di sini akan kesimpan dan menunggu selama 1 menit gitu. Oke, sambil menunggu cron jobs, nanti otomatis akan file masuk di sini ya. Ini kita coba refresh, ini kan belum ada file yang namanya storage ya. Nah, storage ini belum ada, otomatis nanti setelah 1 menitan kita akan otomatis muncul cron job itu. Oke, kita sambil menunggu itu, kita coba lihat website apakah udah muncul atau belum. Nah, ternyata dia error gini kan. Nah, berarti ini tandanya file udah hampir kebaca nih, tinggal ngebenerin aja. Untuk indeks PHP-nya, kalian masuk ke bagian index.php di bagian sini, di bagian public HTML. Terus kalian tadi kan udah tahu tuh nama path foldernya di awal. Otomatis kalian tulis aja di bagian sini path foldernya, ganti semuanya, tiga-tiganya gitu. Nah, terus kalau udah kalian save, terus kita coba cek nih apakah ini muncul. Nah, seharusnya dia masih error. Nah, karena dia masih error ini, artinya error ini adalah database kita belum terhubung. Nah, sekarang waktunya kita menyambungkan database ya. Kita masuk ke Bombean SPP Jatinom, kemudian kita masuk ke bagian INV, klik kanan, terus kita edit. Nah, apa yang kita edit? Yang kita edit adalah memasukkan untuk data-data ini gitu. Oke, bentar, mana dia? Oke, ini udah, bentar, kita ulang lagi ya. Edit INV, kita tunggu, terus kita pencet edit. Nah, di bagian sini yang pasti yang pertama kalian perlu setup adalah di bagian database ya. Yang pertama kalian namain dulu database ya, yaitu ini. Terus di bagian admin atau user, di sini username adalah root, kita ubah aja ini, terus passwordnya tahun baru 2025 gitu. Kalian bisa sesuaiin aja sesuai sama project kalian gitu. Nah, selanjutnya yang pasti misalkan kalian app name kalian mau sesuaiin juga nggak masalah. Misalkan di sini ini aku ubah misalkan pembayaran SPP. Sebenarnya ini bebas ya. Tapi kalau misalnya ada spasi kalian jangan lupa tanda petik. Terus nah yang utamanya ini app env-nya jangan lupa kalian ubah ke production gitu supaya nantinya kalian bakal tahu nanti bakal kenapa gitu. Alasannya harus diubah ke production. Oke, karena ya ini udah production gitu kan. Terus selanjutnya kalian copy aja domain kalian app URL di bagian sini gitu. Terus kalian debugnya kalian bisa false aja, tutup aja. Atau kalau kalian mau truein dulu juga nggak masalah biar tahu kalau misalnya ada error apa. Nah, misalnya kita app debug kita true dulu fungsinya biar kita tuh bisa ini debug error. Nah, misal nih akhirnya muncul ini void manifest found. Nah, ini tuh void runtime itu buat bundlernya nggak kebaca di hostingan. Nah, caranya gimana? Kalian bisa lihat bagian ini ada void resource app. Nah, inilah saatnya kita masuk ke bagian resource. Kita baca nih errornya di bagian mana. Kebetulan di sini errornya ada resource views out login.php. Nah, kita masuk aja di bagian views out login.php di bagian sini. Nah, kita masuk. Terus kita, nah ini adalah kode yang kita pakai yang ini agak panjang, kalian bisa pause aja, kalian copy aja di bagian tulis secara manual gitu. Nah terus void ini kalian blok, terus kalian paste, udah. Jadi intinya kalian bisa ini ya, pause aja, ini kodenya kalian tulis aja kayak gini. Terus buat kalian yang pakai yang namanya React, kalian jangan lupa tambahin JSX di bagian sini, kemudian di bagian sini juga JSX gitu. Tapi kalau kalian misalnya nggak pakai React atau Vue.js atau Vue.js, kalian nggak usah pakai ini. Jadi tanpa X gitu. Kalau kalian pakai React, inertia gitu, biasanya kan inertia JS pakai itu ya, JSX gitu atau TSX. Nah kalian bisa sesuaiin aja di bagian sini ya. Kayak gitu. Jadi berhubung sini nggak pakai inertia, pakai blade biasa. Nah, kalian blok aja ini, udah langsung copy aja. Nah, di bagian sini terus kita save. Terus ini kan errornya ada di login.php. Terus kita coba refresh. Ini tujuan kita debugging itu, oke, ternyata login udah berhasil nih gitu kan.
Nah, kita pastiin juga untuk kebetulan ini aku ada 2 file yang menggunakan Fight gitu. Yang pertama ada di login, yang kedua itu ada di app gitu. Nah, di mana letak app? Kalian masuk ke bagian view sini tadi kan, masuk ke bagian layout, terus masuk ke bagian app, terus klik kanan, edit, kalian edit. Nah, di bagian sini kalian Fight yang tadi itu kalian juga paste juga, terus kalian save gitu. Nah, ini pokoknya upload ke domain utama ya, terus kalian refresh lagi, harusnya ini udah. Oke, kita coba login terlebih dahulu misalkan ya, apakah udah berhasil untuk integrasinya. Nah, ternyata sudah berhasil ya guys ya. Oke, karena udah berhasil, kita coba cek Simlink yang tadi kita udah buat ya. Coba ya, sebentar masuk ke bagian sini. Ini kan udah nih tadi Simlinknya, kita tes apakah benar-benar masuk. Kita masuk ke public HTML dan ternyata, nah ini udah masuk ternyata untuk secara link untuk gambar-gambar yang ada. Nah, kalau udah nih kita delete aja untuk cron jobsnya. Udah deh, selesai, sesimpel itu untuk melakukan upload projectnya gitu guys ya. Jadi ini videonya di teks sekitar 15 menitan, 16 menit. Oke, kalau lebih seperti itu guys. Jadi udah berjalan lancar untuk gambar juga, untuk semuanya gitu, termasuk style-style gambarnya yang butuh yang namanya Fight gitu. Karena kita nggak menggunakan runtime Node.js-nya atau Node.js selector, walaupun kita pakai Fight itu masih bisa digunakan dengan cara syaratnya kalian harus menggunakan kode ini gitu. Kalau kalian pause aja, kalian copy, tapi kalau kalian butuh banget nanti bisa aku taruh di deskripsi gitu atau di komentar. Oke? Jadi ini sangat bisa support untuk Vue.js, React, tinggal kalian sesuaiin untuk kalian tambahin JSX atau TSX di bagian sini kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman, kalau kalian tertarik untuk video-video tentang pembelajaran coding, aku juga biasanya upload di Instagramku, yaitu namanya Robit ya. Kalian bisa kunjungin aja gitu. Di bagian bentar. Ini sedikit promosi sedikit, Robit_ya. Nah, di bagian sini bisa aku upload di TikTok, di Instagram juga gitu. Jangan lupa di follow aja, nanti bakal ada tips-tips video gitu. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa request aja, aku kira-kira bakal upload video apa, tulis aja di komentar. Dan nanti kalau misalnya aku bisa bikin, bakal aku bikin. Thank you semuanya.